Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap sehat, kuat, dan semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi pelajaran yang kedua, yaitu lebih dekat dengan nama-nama Allah. Tetapi sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak semua, hari ini kita akan mengenal nama-nama Allah melalui Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Untuk mempermudah pelajaran kalian, ada 3 garis besar yang harus kita pelajari, yaitu mengenal sifat, pengertian, dan hikmah dari Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna Asmaul Husna. Peserta didik mampu menghafal Asmaul Husna, dan peserta didik mampu membuat tulisan indah atau yang sering kita sebut dengan kaligrafi Asmaul Husna. Ada 99 Asmaul Husna atau nama-nama baik bagi Allah yang wajib kita ketahui. Akan tetapi, dalam kesempatan ini, kita hanya akan membahas 5 Asmaul Husna. Yang pertama, yaitu Al-Qawiyyu. Menurut kalian, siapakah manusia yang terkuat di muka bumi ini? Tentu saja tidak ada manusia yang kuat di muka bumi ini karena kekuatan manusia itu sangatlah terbatas. Lalu, siapakah kekuatannya yang tidak terbatas? Ya, ia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu kuat jika dibandingkan dengan apapun. Bukti Allah bersifat Al-Qawiyyu adalah adanya alam semesta dan segala isinya, adanya planet-planet di luar angkasa, dan adanya siang maupun malam. Adapun cara kita meneladani sifat Al-Qawiyyu adalah kita harus mempunyai fisik dan mental yang kuat, terutama dalam menghadapi semua cobaan dan ujian hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa hikmah dari mengenal Asmaul Husna Al-Qawiyyu adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber kekuatan bagi kita. Dengan cara kita memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjadi seorang mukmin yang kuat, tidak hanya secara fisik, namun secara mental, sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada Al-Qayyum. Pernahkah kalian mengalami kesulitan? Apakah masih dibantu oleh orang lain? Ternyata kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Sedangkan Allah yang menciptakan melakukan segala sendiri tanpa bantuan siapapun. Allah memiliki nama Al-Qayyum yang artinya Allah Maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Dan bukti Allah bersifat Al-Qayyum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua yang ada di muka bumi ini dan yang ada di langit pun sendirian tanpa bantuan dari siapapun. Adapun cara meneladani sifat Allah Al-Qayyum adalah
Kita sebagai manusia harus tetap tegar dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai macam kesulitan. Meskipun manusia itu merasa sedang sendirian, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Allah akan selalu bersama kita. Ketiga, ada Al-Muhyi. Pernahkah kalian melihat rumput yang sudah sangat mengering dan ketika hujan turun, rumput tersebut menjadi tumbuh subur kembali? Itu karena Allah memiliki sifat Al-Muhyi atau Allah Maha Menghidupkan. Karena Allah lah yang memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukti Allah bersifat Al-Muhyi adalah Allah menghidupkan manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan hikmah mengenal sifat Allah Al-Muhyi adalah memahami kehidupan ini untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meluruskan niat, memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Dan yang keempat yaitu ada Al-Mumit. Pernahkah kalian menyaksikan orang yang meninggal? Ternyata semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dialah Allah yang Maha Memaktikan. Bukti Allah memiliki sifat Al-Mumit adalah Allah tidak pernah mengalami kesulitan sedikit pun untuk mematikan hambanya, karena Allah memiliki banyak cara untuk mengakhiri kehidupan di dunia ini seperti terjadinya musibah dan bencana alam. Hikmah mengenal sifat Al-Mumit adalah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan kebenaran, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, serta memperbanyak amal kebaikan dan selalu mengingat kematian. Yang terakhir yaitu ada Al-Ba'its. Apakah kalian pernah melihat orang yang sedang pingsan? Apa yang kalian rasa orang yang sadar dari pingsannya merupakan Al-Ba'its? Karena Al-Ba'its itu sendiri memiliki arti adalah Allah yang Maha Membangkitkan dari alam kubur. Selain membangkitkan orang dari kematian, Allah juga bisa membangkitkan manusia dari tidurnya. Dan hikmah mengenal Al-Ba'its adalah menyadari bahwa semua orang yang hidup akan mati. Beramal soleh, membangkitkan semangat hidup, dan membantu orang lain menjadi lebih baik. Dan juga membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar, ilmu yang luas, semangat yang kuat, optimis, dan tidak mudah putus asa. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan mengenal dan memahami kelima Asmaul Husna tersebut, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan rahmat-Nya. Demikianlah materi yang saya sampaikan ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Kita akhiri pembelajaran ini dengan sama-sama mengucapkan lafal Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.